Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifia Zainatun Nabila, NPM 241213913, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung. Pada tugas kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan saya akan mengambil tema yaitu aliran filsafat pendidikan esensialisme. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 sampai 1831 merupakan tokoh utama aliran filsafat esensialisme dan seorang filsuf Jerman. Hegel mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat dikombinasikan menjadi pemahaman yang menggunakan nasab spiritual. Hegel menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang termasuk filsafat politik, sosiologi, dan teologi. Bagaimana pandangan aliran filsafat pendidikan esensialisme? Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan, dan pada aliran ini menginginkan untuk manusia itu dapat kembali kepada kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikannya di kehidupan manusia. Aliran filsafat esensialisme ini menganggap bahwa nilai-nilai berbudi pekerti yang baik itu terletak pada warisan budaya yang telah membuktikannya. Para esensialisme itu berpendapat bahwa fungsi utama sekolah itu adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda agar mereka menanamkan nilai-nilai luhur yang telah tertata. Kaum esensialisme mengemukakan sekolah harus melatih, mengajar, atau mendidik peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan-keterampilan inti kurikulum harus berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung. Sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis dan mampu mempersiapkan suatu keterampilan bagi kehidupan peserta didik. Dalam hal ini, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan sosial. Adapun prinsip-prinsip aliran filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, pendidikan harus melalui usaha yang keras. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan itu ditekankan oleh guru, bukan siswa. Yang ketiga, yaitu inti dari pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Dan yang keempat, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang dianggap merupakan tuntutan demokrasi yang serupa. Ciri-ciri aliran filsafat pendidikan esensialisme menurut William C. Wickley. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama yang sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian yang bukan muncul karena dorongan diri dalam siswa itu sendiri. Yang kedua, yaitu pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa yang melekat pada masa balita yang sangat panjang atau adanya keharusan ketergantungan khusus. Adapun para pemikir besar, tokoh yang telah dianggap sebagai peletak dasar asas-asas filsafat paham aliran esensialisme, yaitu terutama yang hidup pada zaman klasik. Yang pertama, Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Plato dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Kedua ide tersebut, idealisme dan realisme, itulah yang menjadi latar belakang tesis esensialisme. Seorang filsuf lainnya yaitu salah satunya Bramelt 1904 sampai 1987 adalah seorang filsuf dan pendidik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang filsafat pendidikan. Menurut Bramelt, aliran esensialisme ialah aliran yang lahir dari perpaduan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme.
paham filsafat idealisme Plato dan paham filsafat realisme Aristoteles adalah dua aliran pikiran yang membentuk konsep-konsep berpikir golongan esensialisme. Kedua aliran filsafat ini telah mengalir menjadi satu membentuk cara berpikir esensialisme. Tetapi meskipun demikian, kedua aliran ini tetap memelihara keutuhan masing-masing dan tidak lebur menjadi satu dalam pandangan filsafat esensialisme. Pada aliran idealisme, pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian anak didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari atas, yaitu dunia supranatural, yaitu Tuhan. Sedangkan aliran filsafat realisme berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada upaya menguasai pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil penelitian ilmiah yang diterapkan secara sistematis dalam berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme. Tujuan pendidikan adalah untuk mewariskan warisan budaya dan warisan melalui pengetahuan inti yang terakumulasi selama bertahun-tahun dan sepanjang hidup, bertahan dalam ujian waktu dan diketahui semua orang. Pengetahuan ini ditambah dengan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang sesuai yang berbukti pekerti, memungkinkan adanya unsur-unsur penting dalam pendidikan. Karena aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, mereka beranggapan bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Yang mereka maksud dengan kebudayaan lama itu adalah yang telah ada semenjak peradaban manusia yang pertama-tama terdahulu. Alasan saya mengambil tema aliran filsafat pendidikan dan salah satu yang saya pilih adalah esensialisme, yaitu karena esensialisme menekankan pentingnya memahami hakikat atau esensi sesuatu sehingga cocok untuk presentasi yang memerlukan analisis mendalam. Esensialisme berusaha menemukan kebenaran absolut yang sesuai dengan tujuan presentasi untuk menyampaikan informasi yang akurat. Esensialisme menghargai tradisi dan nilai-nilai yang sudah terbentuk sehingga cocok untuk presentasi yang melibatkan sejarah atau konsep klasik. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.